Terus tanggal 7 dini hari, saudara ikut disuapin juga oleh saudara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati? Siap, ikut disuapin juga yang mulia. Ikut disuapin. Terus tanggal 7 pagi? Tanggal 7 pagi saya sekitar bangun jam 5 karena saya tidur dekat dengan Daden. Alarmnya Daden yang membangunkan kalau nggak salah. Terus Bapak itu berangkat ke bandara, terus saya sempat mengantar ke depan. Habis itu saya tidur lagi yang mulia. Tidur lagi. Siap. Saudara bangun jam berapa? Coba ceritakan kegiatan saudara tanggal 7. Siap yang mulia. Setelah itu saya tidur lagi, bangun sekitar pukul 7 yang mulia, seingat saya. Terus mandi seperti biasa, sarapan. Sekitar jam 10 saya dipanggil ibu. Seingat saya di meja makan itu saya disampaikan terkait nanti rencananya Richard akan menggantikan saya ke depannya. Kan kamu mau sekolah gitu kan, nanti diajari termasuk Om Kuat sudah pintar atau belum, siap sudah tahu ibu. Terus di situ juga disampaikan beberapa tugas terkait rumah yang minta ada perubahan kayak lokasi pintu kamar mandi yang tadinya melewati dapur nanti dipindah biar nggak melewati ruang tengah. Jadi kalau staf atau kru mau mandi langsung aja dari belakang, nggak perlu lewat ruang makan gitu yang mulia. Terus beberapa perbaikan rumah. Setelah itu ibu juga menyampaikan minta dicarikan panti asuhan, 2 panti asuhan dengan kategori yang 1 muslim, 1 non muslim untuk panti asuhannya, tapi yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari kalangan sekitar atau pemerintah, yang benar-benar kondisinya kalau bisa difoto-foto dulu ya Ki, nanti kirim ke ibu gitu. Saya sampaikan ke Babin karena saya sudah kenal Babin situ, minta tolong dicarikan. Dilaporkan kalau hanya dapat 1 yang mulia, 1 panti asuhan dan hanya ada muslim, yang non muslim belum ketemu. Terus saya sampaikan ke ibu, ya udah 1 aja dulu, nanti kamu belikan sembako, sudah kami catat apa-apa yang diminta sama Ibu Putri. Setelah itu kasih uang santunan juga, bilang ke panti kalau ini dari kami yang minta doanya anak saya ada 2 di Magelang supaya didoakan sehat, selamat di pendidikan. Setelah itu saya laporkan di situ juga yang mulia ke Ibu Putri karena setahu saya sebelumnya ya tanggal 6 itu ada pembicaraan tentang Bapak itu mau ke Magelang lagi rencananya bersama seluruh putrinya sama keluarga, nenek juga. Hari Sabtu kalau nggak salah atau hari Minggu mau ke Magelang lagi karena hari Senin itu ada buka dik yang putrinya yang baru masuk yang mulia. Rencananya mau hadir di pembukaan pendidikan itu. Tapi saya sudah koordinasi dengan Pamong di TN kalau pembukaan pendidikan itu tidak untuk umum, jadi hanya dilaksanakan internal Taruna Nusantara. Untuk orang tua tidak boleh hadir Ibu, izin. Terus untuk pertunjukan marching band juga tidak jadi ditampilkan karena kan tadinya mau lihat pembukaan pendidikan sama mau syuting anaknya. Kan kita sudah hubungi juga yang dari Jakarta untuk videografinya. Sudah kami siapkan di Magelang tapi kami cancel semua. Karena tidak jadi itu. Terus Ibu menyampaikan, "Oh, sayang sekali ya nggak bisa ini video Mas main drum gitu." Siap Ibu. Apa pulang besok aja kali ya? Lihat nantilah gitu. Terus setelah itu selesai, saya izin karena sudah tidak ada perintah lagi. Saya sampaikan ke Pak Babin untuk cari sembako yang tadi dipesan karena saya nggak bisa keluar yang mulia. Nanti dia ke rumah dulu, terus saya kasih uang untuk beli dulu yang mulia. Pak Babin dengan Mas Jabrik waktu itu. Mas Jabrik itu orang yang biasa jaga rumah kalau ditinggalkan kosong.
Terus sekitar habis duhuran yang mulia, kebetulan saya pesan bunga meja, karena itu tanggal 7, atas nama istri saya, tapi saya pesan sendiri. Saya mau sampaikan ini bunga dari istri saya, ucapan selamat hari ulang tahun perkawinan. Saya itu bawa masuk ke ruang tamu, karena waktu itu ibu terlihat lagi duduk di ruang tamu, terus saya bukan dari depannya, tapi dari sebelah sampingnya yang mulia. Saya tidak melihat kondisinya ibu waktu itu kan. Saya bilang, izin ibu, saya bawa bunganya. Izin ibu, dari istri saya, selamat hari ulang tahun perkawinan. Tapi ibu waktu itu nggak respon apa-apa. Terus saya kan bingung yang mulia. Kok diem gitu kan. Terus saya lihat begini, ternyata ibu, saya pikir, ibu kenapa ini kok mukanya pucat gitu. Terus saya inisiatif aja, saya tinggal yang mulia. Saya taruh bunganya di kayak lemari untuk piring-piring di dekat dapur. Setelah itu saya keluar. Saya sampaikan istri saya bunganya tadi saya sampaikan, tapi ibu kayaknya lagi nggak enak badan, soalnya kok tertidur di sofa ya dalam keadaan duduk gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Makasih yang, tapi saya foto. Terus sekitar pukul 2 atau setengah 3 itu Pak Babin ini sama Mas Jabrik WA kalau semua barang yang saya minta sudah disiapkan. Terus mereka ke kediaman, udah Bang kesini aja, ngono. Nanti saya ikut ke panti asuhan, tapi saya lapor ibu dulu. Setelah itu saya ke dalam lagi yang mulia, tapi sudah tidak ada ibu di ruang tengah. Saya pikir paling istirahat. Saya WA juga, izin ibu untuk barang-barang sudah semua dan untuk uang santunan juga sudah kami siapkan, mohon petunjuk. Tidak dibalas, langsung saya WA lagi, izin ibu saya saya ke panti asuhan untuk menyerahkan, nanti untuk pelaporan saya kirimkan lewat WA. Setelah itu saya pergi dengan Pak Babin sama Mas Jabrik ke panti asuhan. Saya sampaikan semua pesan-pesan ibu, terus saya sampaikan bantuan dan tali asihnya. Saya minta kontaknya barangkali nanti untuk tiap bulannya, karena perintah ibu tiap bulan harus ke panti asuhan itu. Saya pulang sekitar pukul 4:30 kalau nggak salah yang mulia. Sampai di kediaman lagi, terus Pak Babin sama Mas Jabrik pergi, saya duduk di garasi samping itu yang mulia. Nggak lama Mas Brata itu chat saya, Om minta kipas angin yang kecil, gitu. Ada nggak di rumah? Oh nggak ada Mas, ya udah beli aja, cari aja gitu. Terus sama makanan ya Om gitu. Oh ya Mas, karena sudah terbiasa sebelumnya yang mulia diminta itu. Terus saya waktu itu ada Om Kuat di situ, saya sampaikan Om mau Mas Brata minta ini. Oh ya udah ayo, karena biasanya saya juga sama Om Kuat kan perginya. Saya ke S Hardware atau Informa itu kan satu gedung. Saya beli kipas anginnya karena nggak ada kan. Terus saya beli kipas angin. Oh saya mampir ke ini dulu yang mulia, mohon maaf. Ke warung ayam penyet itu saya pesan dulu 15 kalau nggak salah. Nanti saya ambil ya, saya tak ambil barang yang lain dulu karena warung itu juga sudah biasa langganan saya. Setelah itu dari Informa saya ke penjahit karena baju batik Mas Brata kemarin ada kesalahan, minta dipasang resleting tapi salah masangnya, jadi saya betulkan lagi di penjahit Magelang. Setelah dari penjahit saya mau ke ambil ayam. Di perjalanan itu Mas Brata ngechat lagi, minta bantal. Setelah itu karena bantal itu ada di rumah, saya kembali ke kediaman yang mulia bersama Om Kuat. Itu sekitar pukul 18 lah, maghrib. Di situ saya masuk ke garasi, saya duduk di sebelah meja, Om Kuat yang masuk. Enggak lama terus Om Kuat, waktu itu ada Richard, hanya ada Richard sama yang di garasi hanya ada Richard, terus Om Kuat masuk, terus keluar laginya sama Susi. Bilang kalau Om bantalnya beli aja.
Terus karena Mas Brata udah nanyain terus di WA, "Om mana jam berapa masuk, jam berapa masuk?" "Oh ya udah, nanti aja wis. Udah yang ada aja dulu." Pas saya mau jalan ke depan, seingat saya Richard yang menyampaikan, "Bang, saya ikutlah." Karena bosan di rumah terus. Setelah itu Richard yang nyetir, saya masuk terus keluar mampir ke warung ayam penyet dulu, masih nunggu sekitar 15 menit. Sebentar. Siap. Sebentar. Tadi di antara para saksi yang lain yang kita periksa, hanya saudara yang menyaksikan bahwa saudara Putri pada tanggal 7 itu sakit. Hanya tertidur yang mulia. Saya mungkin persepsi saya mungkin kurang enak badan. Persepsinya kurang enak badan. Siap, tapi karena tertidur. waktu saya antar bunga, izin Bu, ada bunga dari Caca, itu bunga meja. Terus beliau itu nggak respon, diem aja, tapi saya nengok kayak gini, ternyata matanya merem yang mulia. Padahal sebelumnya masih ngobrol dengan saudara. Waktu mengumpulkan saya jam 11 itu, maksudnya memanggil saya jam 11 itu, ya masih menyampaikan beberapa perintah-perintah yang tadi yang mulia. Ya kan artinya masih bercakap-cakap dengan saudara. Masih yang mulia. Nah, kemudian dia tertidur. Siap, tertidur di sofa yang mulia. Menurut saudara tidak enak badan. Persepsi saya yang mulia. Ya, oke. Terus pada saat saudara tanggal 7 itu tadi pukul sebelum saudara pergi bersama saudara Richard, Siap. saudara Joshua di mana? Saya tidak memperhatikan Saudara posisi. tidak memperhatikan dan tidak bertemu dengan saudara Joshua di rumah. Tidak yang mulia. Ya, tetapi dan saudara tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu posisinya Yosua ada di mana. Yang jelas yang saudara ada tidak ada komunikasi juga. Tidak ada yang mulia. Dan saudara pergilah bersama Richard. Richard. Coba Siap. ceritakan lagi. Setelah itu saya pergi bersama Richard. Setelah ayam penyetnya jadi, saya masuk langsung ke sekolah TN. Terus di TN berhenti di sebelah Geraha, yang teman-temannya Mas Brata itu yang tempat biasa ngambil. Kalau saya biasa nganter makanan atau nganter barang di situ, hanya teman-temannya yang ngambil, karena Mas Brata nggak pernah ngambil sendiri. Setelah itu saya ajak Richard untuk ke rumah salah satu pamong yang mulia. Kebetulan pamong itu juga saya baru kenal, karena kan Mas Brata naik dari kelas 2 ke kelas 3. Jadi pamongnya ganti semua. Saya masuk ke rumah pamong itu untuk menyampaikan kalau saya yang ada di Magelang, kalau ada apa-apa terkait kondisi kesehatan Mas Brata, ataupun ada apa-apa yang diperlukan oleh Mas Brata, ataupun kendala-kendala Mas Brata dalam pembelajaran, bisa hubungi saya. Ataupun memang mau langsung hubungi orang tuanya Mas Brata juga silahkan. Tapi saya minta ditembusi, jangan sampai pamong itu langsung ke orang tuanya, tapi saya tidak tahu, karena nanti akan jadi teguran buat saya yang mulia. Setelah itu saya keluar ke rumah salah satu pamong lagi. Saya coba ketok pintunya, tidak keluar-keluar, tapi mobilnya memang nggak ada yang mulia. Terus saya telepon, "Pak, di mana? Saya mau ketemu silaturahmi." "Oh, saya lagi di alun-alun Magelang, Mas." "Oh, gitu Pak. Gimana ya Pak, saya tunggu di rumah atau gimana?" "Kalau nggak repot kesini nggak apa-apa Mas." "Oh ya siap Pak, saya merapat." Saya ajak Richard ke alun-alun Magelang waktu itu untuk bertemu pamong. Singkat cerita saya nunggu di depan masjid, tapi masih di wilayah alun-alun. Waktu itu Richard tiba-tiba ada telepon dari ibu. Setelah diangkat menyampaikan. Jam berapa itu? Mungkin jam 7 malam lewat yang mulia, karena sholat isya sudah selesai dilaksanakan sih. Oke, kemudian? Terus Richard menyampaikan ke saya kalau, Bang, seingat saya Bang, disuruh pulang cepet sama ibu. Loh, kenapa? Nggak tahu Bang, disuruh cepet. Oh yaudah, saya telepon ke pamong yang tadi yang mulia. "Pak Asri, maaf, saya ada keperluan, saya ketemu besok aja ya." "Oh yaudah Mas, nggak apa-apa." Terus masuk mobil, waktu itu jalan ke kediaman. Kemudian? Setelah
Gimana ya? Lanjutkan. Setelah singkat cerita sampai kediaman lah ya, sampai kediaman. Saya masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di bawah, tidak ada siapapun. Oh, terus saya naik ke lantai 2, karena tadi yang menelpon Richard kan ibu. Ada apa? Saya naik ke lantai 2, terus saya lihat Susi nangis, duduk di depan itu nangis loh. Terus ketemu Om Kuat di sebelahnya, tapi berdiri. Terus Om Kuat kayak apa ya? Kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia. Terus saya tanya, ada apa Om? Nah, Om Kuat di situ. Tadi saya lihat Joshua naik turun tangga. Saya samperin malah lari. Terus saya lihat ke atas ibu udah tergeletak. Saya sempat kejar pakai pisau gitu yang mulia. Oh, lihat ibu gitu. Terus saya masuk yang mulia ke dalam kamar. Terus di situ saya duduk di bawah lantai. Saya mencoba menanyakan ke ibu. Waktu itu ibu tiduran. Terus izin ibu, ada apa ibu, izin. Diem terus. Yosua di mana dek? Yosua ibu, siap ibu. Saya berdiri, saya turun, saya cari Yosua dulu di ruang tengah itu. Ke belakang juga, ke arah laundry. Enggak ada, saya lihat ke depan enggak ada, terus saya ke kamar belakang. Di kamar belakang itu saya bertemu Susi. Saya tanyakan, lihat Joshua enggak? Enggak Om. Terus saya ke arah garasi juga ada, saya ada Richard sama Om Kuat. Lihat Joshua enggak? Enggak Bang. Om Kuat enggak, saya enggak ingat jawab apa, terus saya masuk lagi. Richard mengikuti, mungkin karena tahu saya nyari Joshua, dia respect ngikuti saya, terus saya masuk ke kamar ADC, kamar yang di depan yang biasa ditempati ADC itu di lantai 1. Saya buka kamar, tidak ada Joshua juga, Richard juga ikut ke situ, terus saya tanya, Chat, karena saya lihat ada stayer kan di situ yang mulia, ada senjata stayer di sebelah tempat tidur sama lemari. Chat, senjata Joshua mana ya? Terus saya buka lemari, ada ternyata yang mulia di lemari pakaian itu, saya ambil, terus saya ambil juga senjata stayer. Terus saya bawa ke atas, tapi waktu itu saya memang nggak menyampaikan apa-apa ke Richard, dan Richard juga nggak menanyakan apa-apa ke saya. Saya bawa ke atas, saya simpan di kamarnya Mas Brata, saya kunci, saya taruh kuncinya, terus saya turun lagi. Saya nggak tahu posisinya Richard di mana, terus saya keluar lewat pintu depan yang mulia. Di luar pintu depan saya lihat Joshua ada di ujung depan garasi tetangga, tapi yang ujung sana. Nah, di situ loh, itu Joshua, saya samperin. Yes, ada apa? Nggak tahu Bang, kenapa itu Kuat tiba-tiba marah sama saya? Loh, tadi Kuat menceritakan kalau dia lihat Joshua kayak naik turun tangga ragu-ragu yang saya tangkap waktu itu, terus sampai dikejar pakai pisau, kenapa? Terus ini bilangnya nggak tahu kenapa Kuat marah-marah. Terus, ayo kamu dicari ibu, Yos. Nggak mau saya. Karena waktu itu kan sambil jalan yang mulia, sambil jalan ke arah depan garasinya rumah yang kediaman yang saya tempati itu. Dan Om Kuat ada di garasi, mungkin melihat Om Kuat, nggak mau saya sambil lihat garasi. Iya, emangnya kenapa? Ya nggak tahu Bang, kenapa itu Kuat tiba-tiba marah sama saya? Loh, yaudah sabar dulu, yaudah tarik nafas dulu. Terus dia duduk yang mulia di pembatas garasi antara garasi kami dengan garasi tetangga. Duduk di situ, saya biarkan aja, terus saya jalan ke arah garasi, saya nggak lihat Joshua, terus saya ke depan lagi. Karena saya pikir Joshua dicari ibu yang mulia. Saya ke depan lagi, saya lihat, terus Joshua jalan ke saya, terus gimana? Ayo dicari ibu loh. Oh dicari ibu, dipanggil ibu. Diem terus, yuk sama saya kok, tenang aja Kuat, nggak ngapa-ngapain sama saya. Terus, yaudah Bang, masuk
Dia di depan yang mulia, masuk ke lewat garasi, melewati Om Kuat sama Richard. Waktu itu memang ada sempet tatap-tatapan yang mulia, cuma udah, tak bilang gitu. Udah. Terus masuk ke kamarnya Susi, lewat kamar Susi, masuk, naik ke atas yang mulia. Naik ke atas, terus saya sampaikan pintu kamar ibu kan setengah hampir tertutup, tapi nggak tertutup. Saya buka, izin ibu, ini Yosua ibu. Terus ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat apa ya, pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Yosua masuk melewati saya. Waktu itu Yosua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat saya nggak dicari, maksudnya saya nggak itu, saya yaudah saya tutup aja pintu yang ram, karena pintunya ada dua yang mulia, yang dalam buka ke dalam, yang ram buka keluar. Yang pintu dalam setengah tertutup, jadi saya tutup yang pintu ram. Terus setelah itu saya hanya berdiri di daerah situ aja yang mulia, di lorong itu, sambil sesekali melihat ke arah dalam yang mulia. Karena saya tidak tahu masalah ini masalah apa. Setahu saya dari cerita Om Kuat berarti masalahnya ada perselisihan antara Om Kuat dengan Yosua, ada selisih paham gitu kan. Ya. Siap. Selama berapa lama Yosua berdua dengan saudara Putri di dalam? Tidak terlalu lama yang mulia waktu itu. Apa yang dibicarakan saudara tahu? Saya sempat kepo yang mulia, maksudnya sempat apa sih, ada apa sebenarnya, saya coba-coba dengar, tapi pas diem saya dengar cuma kayak yang gitu aja yang mulia. Jadi pas kayak gini, pas kayak ada pembicaraan tapi yang kecil yang mulia. Saudara tidak tahu? Siap, saya sempat mencari tahu berapa juga. Lama? Kurang dari 10 menitan lah yang mulia. Kurang dari 10 menit. Siap.